Oke, kita mulai. Jebakan asuransi tabungan. Coba deh dengerin dua kata ini kayaknya nggak seharusnya digabung ya. Tapi percaya nggak, kombinasi inilah yang justru menjerot banyak sekali orang. Nah ini yang paling ironis. Korban utamanya itu bukan orang-orang yang ceroboh, tapi justru mereka yang paling hati-hati, yang benar-benar serius mikirin masa depan. Aneh kan? Gimana ceritanya ini bisa terjadi? So, pertanyaannya jadi simpel. Gimana bisa sebuah produk yang jualan utamanya adalah kata aman, malah bikin orang yang paling bertanggung jawab jadi rugi? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Tapi sebelum itu, kita perlu sedikit flashback. Karena untuk ngerti jebakannya, kita harus tahu dulu kenapa produk ini dulunya pernah jadi pilihan yang sangat masuk akal. Serius, Anda nggak salah dengar. Coba lihat deh perjalanannya. Dulu, di zaman bunga bank bisa 5-7%, ya jelas produk ini pilihan yang rasional banget. Tapi sekarang, di dunia yang bunganya rendah kayak gini dan pilihan investasi bejibun, produk ini tuh udah kayak artefak dari zaman dulu, udah nggak relevan lagi. Oke, sekarang bagian serunya. Kita bakal buka kotak hitam ini. Kita akan telusuri kemana sebenarnya uang Anda lari. Dan kita bakal lihat di mana letak bocornya. Jadi gini, dari sisi kita sebagai nasabah, ini kelihatannya produk tabungan kan? Tapi coba lihat dari kacamata perusahaan asuransi. Buat mereka, ini tuh alat buat dapat dana jangka panjang yang murah banget. Plus ada borgolnya, penalti pembatalan yang gede. Beda banget kan cara mandangnya? Nah, disinilah permainannya. Imbal hasil yang dijanjikan ke Anda itu kecil banget, mungkin cuma sekitar 1%. Tapi uang yang sama itu diputar sama perusahaan dan bisa menghasilkan 3-4%. Selisihnya kemana? Iya, betul, masuk ke kantong mereka. Dan ini yang paling bikin kaget. Bayangin ya, di tahun-tahun pertama sebelum uang Anda itu sempat kerja buat Anda, sekitar 20-40%-nya itu langsung hilang. Lenyap begitu aja buat bayar komisi agen dan biaya-biaya administrasi. Kalau kita pecah lagi nih, pembayaran Anda di tahun pertama. Lihat deh, porsi paling gede itu lari ke biaya penjualan dan admin. Tabungan Anda yang sebenarnya cuma sekitar separuhnya. Dan porsi buat proteksi asuransinya kecil banget. Jadi, mayoritas uang Anda di awal itu bukan buat nabung, tapi buat bayar ongkos masuk. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh angka ya. Misalkan premi per bulan itu 30.000 yen. Berarti dalam setahun total yang Anda bayarkan itu 360.000 yen. Lumayan kan angka yang cukup signifikan. Terus, amit-amit deh, tiba-tiba ada kebutuhan mendesak di tahun pertama itu, Anda butuh uangnya balik dan terpaksa harus batalin polis. Apa yang terjadi? Siap-siap ya, dari 360.000 yen yang udah Anda setor, yang balik ke kantong Anda itu cuma sekitar 90.000 yen. Iya bener, Anda kehilangan 75% uang Anda. Ini bukan karena ada penipuan loh ya, tapi emang begitulah struktur biayanya dirancang. Biaya di depan itu gede banget. Oke, secara matematis ini jelas rugi kan? Terus, kenapa orang-orang pinter dan hati-hati masih banyak yang kena? Nah, jawabannya itu bukan soal angka. Jawabannya ada di psikologi. Lihat deh siapa target pasarnya. Ini bukan buat spekulan, ini buat orang-orang kayak kita, profesional usia 30-an sampai 50-an, keluarga muda yang punya anak, yang takut investasi tapi juga khawatir kalau cuma nabung biasa. Intinya, produk ini membidik orang-orang yang punya rasa tanggung jawab tinggi. Niat baik Anda itulah yang jadi targetnya. Dan cara jualannya itu pinter banget. Mereka pakai bahasa perasaan. Yang ditekankan itu kata-kata kayak tenang, aman buat keluarga, sekalian nabung loh. Tapi bahasa angkanya, nah itu yang disembunyiin. Imbal hasil real, penalti yang gede, perbandingan sama produk lain, itu semua nggak dibicarakan secara terbuka. Kalaupun Anda sadar dan mau keluar, wah itu nggak gampang. Sistemnya sengaja dirancang biar Anda susah keluar. Pertama, ada perangkap psikologis, sayang uang yang udah masuk. Kedua, ada rasa nggak enakan sama agennya kan. Ketiga, proses birokrasinya sengaja dibikin ribet. Lengkap deh. Terus gimana dong solusinya? Kalau masalahnya adalah penggabungan fungsi, maka jawabannya ya simple banget. Pisahkan aja keduanya. Logikanya begini, asuransi itu tugasnya cuma satu, melindungi dari resiko kerugian finansial yang super besar. Jadi fokusnya adalah cari premi semurah mungkin dengan perlindungan semaksimal mungkin. Titik.
Nah, untuk menumbuhkan uang, ya pakai produk investasi. Fokusnya ya ke imbal hasil dan seberapa gampang uang itu bisa diambil lagi. Dua tugas yang beda, dua alat yang beda. Karena saat Anda mencampur keduanya dalam satu produk, yang terjadi adalah keduanya jadi sama-sama jelek. Perlindungannya jadi mahal, investasinya jadi nggak maksimal. Anda dapat versi terburuk dari keduanya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, poin kuncinya di sini adalah ini bukan masalah personal, ini masalah struktural. Ini bukan soal oknum sel yang jahat. Sama sekali bukan. Ini soal sebuah produk yang secara struktur dirancang dengan, ya bisa dibilang, sempurna. Sempurna untuk memanfaatkan psikologi kita dan kondisi ekonomi saat ini. Jebakan ini bisa begitu efektif karena ada badai yang sempurna. Ada logika ekonomi dari zaman dulu yang udah nggak relevan, dicampur dengan kecemasan finansial kita di zaman sekarang, ditambah lagi informasi yang nggak seimbang, dan terakhir dikunci dengan desain psikologis yang bikin kita susah kabur. Dan semua ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan. Kalau kesuksesan sebuah produk finansial itu justru bergantung pada ketidakpahaman nasabahnya, pertanyaannya, produk itu sebenarnya dibuat untuk melayani kepentingan siapa?